Pemirsa, warna pada buah dan sayur tidak hanya membuat makanan terlihat menarik, tapi faktanya, warna pada sayuran memberi petunjuk mengenai kandungan gizinya. Berikut ragam warna sayuran dan manfaatnya. Pertama ialah warna oranye. Warna oranye bisa kita temui pada wortel, labu, pepaya, dan ubi jalar. Warna oranye pada sayuran atau buah menandakan adanya kandungan beta-karoten yang tinggi. Di dalam tubuh, beta-karoten diubah menjadi vitamin A menggunakan enzim dalam usus dan hati. Pigmen oranye dari makanan lebih aman dibanding konsumsi vitamin A dosis tinggi dari suplemen yang beresiko memberikan efek toksik pada hati. Kedua, warna merah. Warna merah bisa dijumpai pada tomat, semangka, paprika merah, hingga jambu biji merah. Warna merah pada sayuran dan buah tersebut didapatkan dari warna likopen. Likopen bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas yang dapat merusak DNA sel. Senyawa ini merupakan salah satu antioksidan yang aktif di jaringan lemak, terutama pada prostat, kulit, dan jantung. Ketiga, warna ungu. Buah dan sayuran seperti blueberry, anggur hitam, kol ungu, terong, dan ubi ungu memiliki kandungan yang kaya antosianin dalam bentuk yang lebih pekat. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi konsentrasi antosianinnya. Konsumsi buah ungu dikaitkan dengan peningkatan memori, konsentrasi, dan menurunkan resiko penurunan fungsi otak. Warna selanjutnya ialah kuning. Warna kuning pada sayuran dan buah sering kita jumpai pada jagung, semangka kuning, dan nanas. Warna kuning mengandung santopil, vitamin C, dan bromelain. Bromelain tidak dimiliki oleh kelompok warna lainnya, menjadikan warna kuning unik karena selain perannya pada mata, juga baik untuk sistem pencernaan dan pemulihan otot setelah aktivitas berat. Warna terakhir ialah hijau. Warna hijau ini sering kita jumpai pada sayuran seperti bayam, brokoli, sawi, kangkung, dan kale. Warna hijaunya didapatkan dari klorofil, pigmen utama fotosintesis yang membantu untuk mengubah cahaya menjadi energi. Faktanya, warna hijau ini selalu ada bersama folat, vitamin K, magnesium, dan sulfur. Senyawa ini mengaktifkan gen yang membantu hati memecah zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Karena itu, sayuran hijau sangat identik dengan keseimbangan metabolisme dan daya tahan tubuh yang stabil. Tadi kan kita sudah saksikan ragam warna sayuran beserta manfaatnya. Aku penasaran nih, kalau di depan kita makanan-makanan ini nih, sayuran dan umbi-umbian, itu ada manfaatnya nggak sih dok berdasarkan warna-warnanya? Wah, dapat banget. Tadi udah dijelaskan ya, salah satunya adalah antioksidan. Jadi yang khas banget kalau yang warnanya ungu kayak gini, ubi itu kan macam-macam ya. Ada yang warnanya orange, ada yang warnanya ungu, ada yang kemudian warnanya putih kayak gini. Nah, warna-warna ini tergantung dari komponen antioksidannya. Kalau warna ungu, nah antosianin, jadi itu bagus banget untuk daya ingat, untuk pembuluh darah gitu. Nah boleh dicampur, misalnya habis makan rebusan, kemudian makannya buah naga, berries gitu ya, stroberi, atau mungkin apa tuh tadi, anggur ya warnanya juga ungu. Nah kalau yang kuning-kuning gini, ada antioksidan yang lain dan juga vitamin C, jadi dapat banget. Nah, kalau setiap hari warnanya gonta-ganti, ini bisa meminimalisir potensi kita untuk mengonsumsi suplemen. Iya. Jadi daya tahan tubuh kita juga semakin kuat ya. Banget, dapat banget. Kalau kacang tanah ini mengandung protein nggak sih dok? Protein. Oh ya? Jadi segala jenis kacang-kacangan komponen utamanya adalah protein. Walaupun kacang tanah nih? Ya, betul sekali. Karena kan kita suka nganggap sepele ya kacang tanah. Iya, ada yang nuduh katanya kacang tanah asam urat. Ada yang tuduh lagi kacang tanah kolesterol. Enggak loh, kalau kolesterol itu enggak ada di dalam tumbuhan. Adanya di dalam hewani. Nah, hewani yang ada di sini hanya ada telur. Ya. Nah, kolesterol ada di dalam telur, terutama di kuningnya. Jadi, di dalam kacang tanah, di dalam edamame yang hijau ini, kalau mungkin di daerah kadang-kadang kacang kedelai ya, ini tidak mengandung kolesterol. Tenang aja, jadi bisa sebagai pengganti sumber protein. Oh, jadi aman ya dok? Aman banget. Kita ke fakta mitos dokter. Fakta mitos, konsumsi makanan rebus dan kukusan secara rutin jika tidak dikonsumsi dengan seimbang oleh sayuran akan membuat otot tubuh menjadi kecil dan rentan gangguan fungsi tulang serta sulit BAB. Fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Kalau balik lagi yang tadi ini oke banget udah kita atur gitu ya. Kalau balik lagi rebusannya hanya yang itu tuh. Tanpa ada yang itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mempertahankan tenaga, memang kita butuh sumber energi dari karbohidrat. Tetapi kalau ingin membangun otot atau mempertahankan massa otot, bagusnya kalau dikombinasi dengan protein yang cukup. Jadi pilihan rebusannya yang cocok kalau kita orang Indonesia ya kacang-kacangan dan telur. Tapi selain telur ada nggak sih opsi lain gitu dokter?
Ya, biasanya sih agak aneh ya kalau merebus daging ayam nggak diapa-apain. Iya, kadang juga kurang berselera. Tapi Dok, aku penasaran, kan kita orang Indonesia ya kan suka makan pakai sambal gitu kan. Nah, setelah ini kita akan membahas juga nih Dok mengenai fakta atau mitos lainnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.